Jordi merupakan mahasiswa semester akhir yang sedang dilanda kebingungan soal skripsi, mencari perlindungan di sebuah rumah tua yang sudah lama tak berpenghuni. Di tempat yang sama, Yasmin, janda kaya raya, juga terpaksa berteduh karena hujan. Keduanya terkejut saat bertemu, dan situasi semakin rumit ketika pemuda desa menangkap mereka berdua dalam keadaan yang kurang menguntungkan. Jordi yang telanjang dada sedang menjemur pakaian setelah basah kuyup, dituduh berbuat mesum bersama Yasmin. Tuduhan zina yang tidak berdasar membuat Jordi dan Yasmin dinikahkan paksa oleh masyarakat setempat. Pasca kejadian itu, Jordi harus menyembunyikan status pernikahannya dari teman-temannya dan keluarga yang sudah menjodohkannya dengan anak Pak Lurah di desanya. Termasuk dari kampus, ia khawatir akan dikeluarkan dari kampus jika pernikahannya diketahui. Hingga akhirnya Jordi dihadapkan pada dua pilihan sulit, mempertahankan pernikahannya dengan Yasmin atau mengorbankan masa depannya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Yuk disimak kisahnya. Hujan turun begitu deras di sebuah desa terpencil, mengguyur tanah yang sudah lama kering. Petir sesekali menyambar, memecah keheningan dan menambah suasana muram sore itu. Jordi, mahasiswa semester terakhir yang sedang berjuang menyelesaikan skripsinya, kebetulan berada di desa ini untuk menenangkan pikirannya. Desa yang jauh dari hiruk-pikuk kota membuatnya merasa bisa berpikir lebih jernih. Walaupun hari itu pikirannya terasa lebih kusut dari biasanya. Tak jauh dari halte bus desa, ada sebuah rumah tua yang tak berpenghuni. Jordi yang sedang kehujanan tanpa payung, segera melangkahkan kakinya ke rumah tua itu. Baju yang basah lengket di tubuhnya, membuatnya tak betah. Di dalam rumah tua itu, meskipun sepi dan sunyi, ia merasa sedikit lebih nyaman dibanding terus berada di luar dengan hujan yang tak kunjung reda. Ia pun melepas kaos yang sudah basah dan menjemurnya di sebuah tiang kayu. Tak berapa lama, seorang wanita datang tergesa-gesa, wajahnya tampak gelisah. Dia adalah Yasmin, wanita berusia 30 tahun, yang saat itu baru saja selesai bertemu dengan seorang kenalannya di desa tersebut. Dia terpaksa mencari tempat berteduh karena hujan yang sangat lebat. Yasmin yang mengenakan gaun mahal, terlihat seperti berlian di tengah tumpukan debu saat ia memasuki rumah tua itu. Tapi, begitu melihat sosok Jordi yang bertelanjang dada di dalam rumah tua, dia menjerit keras. "Ya ampun, ada hantu!" Teriaknya ketakutan, suaranya memecah hujan. Jordi terperanjat mendengar tuduhan absurd itu. "Hantu? Aku cuma berteduh di sini, Mbak." Yasmin, yang masih syok, berusaha menenangkan dirinya sambil memegang dada. "Aku kira tadi tidak penting. Tapi, kenapa kamu bertelanjang dada? Apa yang kamu lakukan di sini?" "Aku menjemur baju. Sudah basah kuyup, Mbak. Aku cuma mau berteduh," kata Jordi, berusaha menjelaskan dengan tenang meskipun dia juga merasa risih dengan situasinya. Namun, tak lama kemudian, suara gemuruh sepeda motor terdengar mendekat. Beberapa pemuda desa datang menghampiri rumah tua tersebut, curiga setelah mendengar suara Yasmin yang berteriak. Mereka mengira telah menangkap basah sepasang manusia yang sedang berbuat mesum. Kalian ngapain di sini?" Salah satu pemuda desa berteriak. Jordi, yang masih setengah telanjang, berusaha menjelaskan situasinya. "Aku cuma berteduh. Tidak ada apa-apa di sini." Namun, pemuda desa itu tidak percaya. Mereka sudah lama mencurigai rumah tua ini sebagai tempat perbuatan maksiat. Apalagi melihat Jordi tanpa baju dan Yasmin yang kelihatan anggun, mereka langsung menganggap yang terburuk. "Kami sudah lama mengincar tempat ini. Kalian pasti pelakunya." Pemuda desa lain ikut berseru. Tanpa peringatan, Jordi dan Yasmin dibawa paksa ke surau desa untuk dipertemukan dengan pemuka desa. Di sana, tanpa mendengar penjelasan lebih lanjut, mereka diputuskan harus menikah demi menjaga nama baik desa. Yasmin yang masih terkejut tak bisa berkata-kata, sementara Jordi hanya bisa pasrah. Satu-satunya hal yang bisa ia pikirkan hanyalah bagaimana bisa keluar dari situasi ini. "Aku tak punya mahar," kata Jordi sambil mengeluarkan selembar uang kertas yang hanya berjumlah 10.000 rupiah, hasil dari utangnya untuk membeli ayam geprek di warung sebelah kosnya. Yasmin hanya bisa menunduk, menyadari betapa aneh dan cepatnya nasib membawanya ke titik ini. Setelah pernikahan yang terburu-buru itu, Yasmin dan Jordi akhirnya dijemput oleh sopir pribadi Yasmin. Dengan kebingungan yang belum sepenuhnya hilang, mereka melaju ke rumah besar Yasmin, sebuah rumah megah yang penuh dengan kenangan mendiang suaminya. Di dalam mobil, suasana sunyi. Yasmin melirik Jordi yang duduk diam di sampingnya,
wajahnya penuh kebingungan. Bagi Yasmin, hidupnya sudah terlalu rumit setelah kepergian suaminya, dan kini ia terperangkap dalam pernikahan tak terduga dengan seorang pria yang 10 tahun lebih muda darinya. "Kenapa kamu tadi tidak mencoba kabur?" tanya Yasmin pelan, memecah keheningan. Suaranya masih terdengar tegang. "Sudah terlambat," jawab Jordi singkat. "Mereka tidak akan percaya. Dan aku juga tidak tahu harus bagaimana lagi." Yasmin menghela napas panjang, merasa putus asa. "Hidupku sudah kacau, dan sekarang semakin rumit." Setibanya di rumah, Yasmin langsung menuju kamarnya, meninggalkan Jordi yang merasa asing di rumah mewah itu. Dia tak tahu harus berbuat apa. Ini pertama kalinya dia berada di rumah sebesar ini, dan dia merasa seperti berada di dunia yang berbeda. Saat malam tiba, Yasmin turun dari kamarnya mengenakan piyama sutra yang sederhana. Baginya, ini adalah pakaian biasa di rumah. Namun, bagi Jordi yang belum pernah pacaran dan belum pernah tinggal satu atap dengan wanita, pemandangan itu membuatnya kikuk. "Jordi, kamu bisa tidur di kamar tamu di sebelah," kata Yasmin, mencoba bersikap tenang meskipun hatinya masih penuh kekacauan. "Terima kasih," jawab Jordi sambil mencoba menghindari kontak mata. Dia masuk ke kamar yang sudah disiapkan dan menutup pintu dengan cepat. Namun, di balik pintu itu, pikirannya tak tenang. Bagaimana bisa hidupnya berubah begitu drastis dalam satu hari? Hari demi hari berlalu. Jordi dan Yasmin menjalani kehidupan yang aneh di bawah satu atap. Mereka seperti dua orang asing yang terjebak dalam situasi yang tidak mereka inginkan. Yasmin lebih banyak menghabiskan waktunya di kamarnya atau keluar untuk urusan bisnisnya. Sementara Jordi terus mencoba fokus pada skripsinya, meskipun pikirannya selalu terseret pada masalah yang lebih besar, pernikahan tak terduga ini. Namun, di tengah keheningan itu, ada ketegangan emosional yang mulai muncul. Yasmin, dengan segala kematangan emosinya, sebenarnya mulai merasa nyaman dengan kehadiran Jordi. Meskipun secara status mereka sudah menikah, ia tak bisa menyangkal bahwa Jordi membawa rasa tenang di rumahnya yang dulu sepi. Di sisi lain, Jordi yang awalnya canggung dengan situasi ini, perlahan-lahan mulai merasakan sesuatu yang aneh dalam hatinya. Ada perasaan yang tak bisa ia jelaskan setiap kali melihat Yasmin. Namun, ia sadar bahwa situasi ini terlalu rumit untuk dibawa ke arah yang lebih dalam. Sementara itu, tekanan dari luar juga semakin membesar. Jordi masih harus menghadapi kenyataan bahwa ia telah dijodohkan dengan anak pemuka desa di kampungnya. Keluarganya tak tahu apa yang telah terjadi, dan setiap kali ibunya menelepon, ia harus berbohong bahwa semuanya baik-baik saja. Dan tak hanya itu, kampus tempat Jordi kuliah juga memiliki aturan yang ketat mengenai pernikahan mahasiswa. Jika mereka tahu Jordi sudah menikah, ia bisa dikeluarkan, dan mimpi-mimpinya untuk lulus dan menjadi sarjana akan sirna. Suatu malam, setelah seharian bekerja, Yasmin duduk di ruang tamu sambil meminum secangkir teh. Jordi yang baru saja keluar dari kamarnya untuk mengambil air, tanpa sengaja berpapasan dengannya. Mereka saling bertatapan untuk sesaat, dan suasana aneh itu kembali terasa. "Kamu baik-baik saja?" tanya Yasmin tiba-tiba. Jordi terdiam sejenak sebelum menjawab, "Aku tidak tahu. Semuanya terlalu cepat terjadi." "Ya, aku juga merasa begitu," jawab Yasmin sambil menatap cangkirnya. "Tapi, mungkin ini takdir." Jordi hanya mengangguk, meskipun hatinya masih bergejolak. Meskipun kehidupan Jordi dan Yasmin mulai tampak stabil di permukaan, jauh di dalam, perasaan keduanya terus bergejolak. Tidak ada yang pernah membicarakan masa depan mereka sebagai pasangan suami istri, karena kenyataannya hubungan ini hanya hasil dari sebuah kesalahpahaman besar. Namun, diam-diam, Yasmin mulai merasakan kenyamanan yang aneh dengan kehadiran Jordi, meskipun perbedaan usia dan latar belakang mereka begitu mencolok. Bagi Jordi, hidup di bawah satu atap dengan seorang wanita yang jauh lebih tua dan berpengalaman adalah tantangan tersendiri. Setiap hari adalah perjuangan untuk menahan perasaan canggungnya, terutama karena Yasmin, sebagai wanita yang terbiasa hidup sendiri, tak terlalu memedulikan batasan-batasan yang seringkali membuat Jordi merasa kikuk. Dia seringkali terlihat hanya mengenakan pakaian rumah yang tipis dan longgar, sesuatu yang membuat Jordi sulit berkonsentrasi. Di sisi lain, dia juga harus terus berbohong kepada keluarganya tentang status pernikahannya. Pagi itu, seperti biasa, Yasmin sedang duduk di meja makan dengan kopi hangat di tangannya, ketika Jordi menerima telepon dari ibunya. Wajahnya segera berubah tegang saat suara ibunya terdengar dari ujung telepon. "Jordi,
Kapan kamu pulang kampung? Kami sudah mengatur pertemuan dengan keluarga Pak Haji minggu depan. Kamu ingat, kan, bahwa kamu sudah dijodohkan dengan anaknya? Jordi menelan ludah, merasa keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Dia tahu bahwa pernikahan yang dipaksakan oleh pemuda desa itu sudah mengubah segalanya. Namun, bagaimana dia bisa menjelaskan kepada ibunya bahwa dia sekarang sudah menikah dengan wanita lain? Seorang janda kaya raya yang 10 tahun lebih tua darinya? Iya, Bu, aku ingat. Tapi, Jordi ragu, mencari alasan yang masuk akal. Ada apa, Nak? Tanya ibunya, curiga dengan nada ragu-ragunya. Masih ada tugas kuliah yang belum selesai, Bu. Skripsiku juga masih banyak yang harus dikerjakan. Mungkin, aku tidak bisa pulang minggu depan. Jordi, jangan berdalih. Anak Pak Haji sudah menunggu. Kamu tidak bisa terus menunda-nunda pernikahan ini. Suara ibunya mulai terdengar mendesak, membuat dada Jordi semakin sesak. Di seberang meja, Yasmin memperhatikan dengan tenang. Meski ia tak mendengar seluruh percakapan, wajah Jordi yang tegang sudah cukup untuk membuatnya mengerti. Setelah panggilan itu berakhir, Yasmin menyesap kopinya perlahan. Keluarga? Tanya Yasmin sambil menatap mata Jordi yang kini tampak lelah. Jordi mengangguk pelan. Ya, aku sudah dijodohkan dengan anak Pak Haji di kampung. Mereka mendesak aku untuk segera menikahinya. Yasmin terdiam. Ada rasa aneh yang merayap di hatinya. Meskipun hubungan mereka jauh dari kata cinta, kenyataan bahwa Jordi sudah memiliki rencana pernikahan dengan wanita lain membuat hatinya terasa berat. Kamu sudah memberitahu mereka tentang kita? Yasmin bertanya, meskipun dia sudah tahu jawabannya. Jordi menggeleng. Belum, aku tidak tahu bagaimana harus menjelaskan semuanya. Hening kembali mengisi ruang makan itu, hanya suara detak jam di dinding yang terdengar mengisi kekosongan. Yasmin, meski berusaha keras untuk tidak terlibat emosional dalam pernikahan ini, mulai merasakan rasa cemburu yang samar. Sementara itu, bagi Jordi, tekanan dari keluarganya semakin sulit diabaikan. Keluarganya tidak tahu apa yang terjadi, dan ia merasa semakin terjebak dalam kebohongan yang ia ciptakan sendiri. Jika kehidupan pribadinya sudah cukup berantakan, Jordi kini harus menghadapi masalah lain di kampusnya. Di kampus, rumor mengenai mahasiswa yang menikah diam-diam dan kemudian dikeluarkan sudah menjadi cerita yang sering terdengar. Seolah sudah menjadi tradisi, kampusnya sangat ketat dengan peraturan mengenai pernikahan mahasiswa. Mereka yang menikah sebelum lulus dianggap tidak fokus pada studi dan biasanya diberi pilihan, cerai atau keluar dari kampus. Jordi tahu aturan ini dengan baik, dan setiap kali ia melangkah masuk ke gedung kampus, ada perasaan was-was yang selalu menyertainya. Suatu hari, ketika dia sedang berdiskusi dengan dosennya tentang skripsi, sebuah pembicaraan yang tidak sengaja didengarnya membuat hatinya mencelos. Dengar-dengar ada mahasiswa semester akhir yang diam-diam sudah menikah. Katanya kampus mau segera bertindak tegas. Siapa ya kira-kira? Salah seorang teman sekelasnya berbisik kepada yang lain. Jordi menegang, mencoba terlihat biasa saja sambil merapikan berkas-berkasnya. Namun, desas-desus ini membuatnya semakin khawatir. Bagaimana jika kampus tahu bahwa dia sudah menikah dengan Yasmin? Bagaimana jika dia dikeluarkan sebelum menyelesaikan skripsinya? Malam itu, Jordi merasa tidak bisa tidur. Dia bolak-balik di kamarnya, merenungkan segala hal yang telah terjadi. Di satu sisi, dia ingin segera membereskan semuanya, menceritakan kebenaran kepada keluarganya dan mengungkap status pernikahannya di kampus. Namun, di sisi lain, dia takut akan konsekuensinya. Semua impiannya tentang masa depan, karir, dan keluarga bisa hancur dalam sekejap jika dia salah langkah. Ketika Jordi akhirnya keluar dari kamarnya untuk minum air, dia mendapati Yasmin sedang duduk di balkon, menatap langit malam. Ada cahaya bulan yang samar-samar menerangi wajahnya, dan untuk pertama kalinya, Jordi melihat Yasmin bukan hanya sebagai janda kaya yang tanpa sengaja menjadi istrinya, tapi sebagai wanita yang juga memiliki beban emosional yang dalam. Kamu kenapa belum tidur? Tanya Yasmin saat melihat Jordi datang. Aku tidak bisa tidur. Banyak yang harus kupikirkan, jawab Jordi jujur. Yasmin menghela napas panjang sebelum menoleh ke arahnya. Aku tahu ini tidak mudah buat kamu. Tidak juga buatku. Tapi kita tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. Jordi, cepat atau lambat, semua orang akan tahu. Aku tahu, Jordi mengangguk, tapi aku tidak siap. Keluargaku, kampusku,
semuanya akan hancur jika mereka tahu. Yasmin menatap Jordi dengan pandangan yang lebih lembut dari biasanya. Mungkin kita harus hadapi semuanya bersama. Kita sudah terikat dalam pernikahan ini, suka atau tidak. Jordi menunduk, merasakan beban yang semakin berat di pundaknya. Yasmin benar. Mereka tidak bisa terus menghindari kenyataan ini. Tapi bagaimana caranya menghadapi semuanya tanpa menghancurkan hidupnya? Hari-hari berlalu, dan tekanan dari berbagai pihak semakin meningkat. Jordi tahu bahwa waktunya untuk menghadapi keluarganya semakin dekat. Ibunya terus mendesak soal pernikahan dengan anak Pak Haji. Sementara di kampus, rumor tentang mahasiswa yang menikah secara diam-diam semakin santer terdengar. Namun, di tengah semua itu, sesuatu yang tidak disangka mulai terjadi. Jordi, yang awalnya merasa hanya terperangkap dalam situasi yang memalukan ini, perlahan-lahan mulai merasakan sesuatu yang lebih dalam terhadap Yasmin. Setiap kali mereka berbicara, meski seringkali obrolan mereka dipenuhi dengan kecanggungan, ada rasa hangat yang mulai tumbuh di hatinya. Dia menyadari bahwa Yasmin bukan hanya seorang wanita yang menarik, tapi juga seseorang yang kuat, mandiri, dan penuh kebijaksanaan. Namun, perasaan ini juga menjadi dilema bagi Jordi. Bagaimana bisa dia mencintai seorang wanita yang awalnya hanya ia anggap sebagai masalah tambahan dalam hidupnya? Yasmin 10 tahun lebih tua darinya, dia seorang janda kaya, dan mereka menikah bukan karena cinta, melainkan karena tekanan sosial. Suatu malam, ketika mereka sedang duduk bersama di ruang tamu, Yasmin tiba-tiba membuka topik yang sangat serius. "Jordi, aku ingin kita bicara jujur malam ini," kata Yasmin dengan nada lembut, namun tegas. Jordi menoleh, terkejut dengan nada bicara Yasmin. "Tentang apa?" "Perasaan kita," jawab Yasmin tanpa ragu. Jordi terdiam, merasa kata-kata Yasmin seperti menembus tembok yang selama ini ia bangun di hatinya. Perasaan yang ia coba abaikan mulai muncul ke permukaan. Yasmin menatapnya dalam-dalam, matanya tenang namun mengandung ketegasan. Dia tidak menuntut jawaban, tapi menginginkan kejujuran. "Perasaan kita?" tanya Jordi perlahan, seolah ingin memastikan dia tidak salah dengar. Yasmin mengangguk. "Aku tahu bahwa pernikahan kita terjadi karena kesalahan dan tekanan. Tapi sekarang, kita hidup bersama. Ada saat-saat ketika aku merasa berbeda denganmu. Dan aku yakin kamu juga merasakan sesuatu yang sama." Yasmin berhenti sejenak, seolah mempertimbangkan kata-kata berikutnya. "Tapi kita tidak bisa terus hidup tanpa kejelasan. Apa yang kamu rasakan sebenarnya?" Jordi menarik napas dalam-dalam, berusaha mengatur pikirannya. Selama ini, dia menghindari pembicaraan serius tentang hubungan mereka, karena takut harus menghadapi kenyataan yang mungkin lebih rumit daripada yang sudah ada. Namun, kini dia tidak bisa lari lagi. "Aku juga bingung, Yasmin," katanya pelan, akhirnya mengakui. "Awalnya, aku menganggap semuanya ini hanya masalah yang harus kuselesaikan. Pernikahan ini terasa seperti beban, sesuatu yang aku harap cepat selesai. Tapi, semakin lama aku tinggal di sini bersamamu, aku mulai melihat sesuatu yang berbeda. Aku mulai merasa nyaman." Yasmin tersenyum tipis, seolah sudah menduga jawabannya, tapi kemudian menggelengkan kepala dengan lirih. "Nyaman saja tidak cukup, Jordi. Hidup kita terlalu rumit untuk hanya berpegang pada rasa nyaman." Jordi menghela napas, merasakan beban berat di dadanya. "Aku tahu. Tapi aku juga tidak bisa membohongi diriku sendiri. Mungkin awalnya aku tidak ingin pernikahan ini, tapi sekarang aku tidak tahu. Ada sesuatu tentang dirimu yang membuatku merasa tenang. Aku menghargaimu, Yasmin. Aku mulai mencintaimu. Tapi aku takut." Yasmin terdiam mendengar pengakuan itu. Hatinya berdetak lebih cepat, tapi dia tetap tenang. Meskipun di dalam dirinya ada perasaan yang sama, dia tidak ingin terburu-buru. "Takut akan apa?" "Takut akan segalanya," jawab Jordi jujur. "Takut keluargaku tidak bisa menerima. Takut kampusku akan tahu dan menghancurkan hidupku. Takut kamu sebenarnya tidak menginginkanku. Dan yang paling aku takuti, mungkin aku belum cukup dewasa untuk menghadapi semua ini." Yasmin tersenyum lembut. "Jordi, hidup memang penuh dengan ketakutan. Apalagi ketika cinta terlibat di dalamnya. Tapi aku ingin kamu tahu, bahwa aku tidak mengharapkan apapun yang terlalu muluk-muluk dari kamu. Aku mengerti posisimu, dan aku tidak ingin memaksakan sesuatu yang belum siap kamu hadapi. Tapi kita perlu kejujuran,
dan itulah yang aku butuhkan sekarang. Kalau kamu memang punya perasaan untukku, kita bisa bicara lebih lanjut tentang bagaimana kita bisa menghadapi semua masalah ini bersama-sama. Jordi menatap Yasmin, matanya penuh kebingungan tapi juga ada ketulusan di sana. Aku ingin mencoba, Yasmin. Aku tidak tahu apakah ini akan berhasil, tapi aku ingin mencoba. Hanya saja, aku tidak tahu dari mana harus mulai. Yasmin meletakkan tangannya di atas tangan Jordi, memberi tanda bahwa dia mengerti. Kita bisa mulai dengan satu langkah kecil. Kita hadapi satu masalah pada satu waktu. Tapi aku perlu tahu apakah kamu benar-benar siap untuk menjalani ini. Jordi merenung sejenak sebelum akhirnya berkata, "Aku siap. Tapi bagaimana dengan keluargaku? Mereka ingin aku menikah dengan anak Pak Haji, dan mereka tidak tahu bahwa aku sudah menikah denganmu." Yasmin menarik napas panjang, memahami kerumitan situasi itu. Kita tidak bisa terus menyembunyikan ini selamanya. Cepat atau lambat, kamu harus memberitahu keluargamu. Mungkin mereka akan marah atau kecewa, tapi itu lebih baik daripada terus hidup dalam kebohongan. Jordi mengangguk, menyadari bahwa Yasmin benar. Aku akan memberitahu mereka. Segera. Keesokan harinya, dengan berat hati Jordi memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Yasmin memberinya kebebasan untuk memutuskan kapan dia ingin menceritakan pernikahan mereka. Namun dia tahu bahwa semakin lama dia menunda, semakin besar kebohongan itu tumbuh. Ketika Jordi sampai di kampung, ibunya sudah menantinya di depan rumah. Dia langsung disambut dengan pelukan hangat, namun perasaan bersalah mulai merayap di hati Jordi. Ibunya terus berbicara tentang rencana pernikahan dengan anak Pak Haji, dan setiap kata yang keluar dari mulut ibunya terasa seperti pukulan di hatinya. Saat makan malam tiba, Jordi akhirnya mengumpulkan keberanian untuk membuka pembicaraan yang selama ini ia hindari. Ayahnya, yang pendiam, duduk di ujung meja, sementara ibunya dengan semangat bercerita tentang berbagai persiapan pernikahan yang akan segera dilakukan. "Bu, Ayah, aku harus bicara sesuatu yang penting," kata Jordi, suaranya terdengar tegang. Ibunya berhenti berbicara, menatap Jordi dengan rasa ingin tahu. "Apa, Nak? Kenapa kelihatannya serius sekali?" Jordi mengambil napas panjang sebelum akhirnya berkata, "Aku sudah menikah." Ruangan itu langsung sunyi. Ibunya menatapnya dengan mata terbelalak, sementara ayahnya tampak terkejut, meskipun ekspresinya lebih sulit dibaca. "Apa maksudmu, Jordi?" tanya ibunya dengan suara bergetar. "Kamu sudah menikah? Dengan siapa? Kapan? Kenapa kami tidak tahu?" Jordi menunduk, merasa canggung dengan situasi ini. "Aku terpaksa menikah. Ada insiden di desa tempat aku berada untuk menenangkan diri. Aku dituduh berzina dengan seorang wanita, dan aku dipaksa menikahinya." Ibunya terkejut, wajahnya mulai memerah. "Kamu menikah dengan siapa, Jordi?" "Dengan Yasmin," jawab Jordi lirih. "Dia seorang janda kaya dari kota. Usianya 10 tahun lebih tua dariku." Ibunya meletakkan sendok dengan keras di atas meja, wajahnya penuh dengan kemarahan dan kekecewaan. "Jordi, kenapa kamu melakukan ini tanpa memberitahu kami? Bagaimana dengan rencana pernikahanmu dengan anak Pak Haji? Apa kamu tahu betapa hancurnya hati mereka kalau tahu kamu sudah menikah?" Jordi hanya bisa menunduk. Ia tahu bahwa ini akan terjadi, namun tetap saja sulit menghadapi kenyataan bahwa keluarganya kecewa berat dengan keputusannya. "Aku tidak punya pilihan, Bu. Itu terjadi begitu cepat, dan aku tidak ingin mempermalukan keluargaku di desa itu. Aku tahu ini sulit diterima, tapi aku mencintai Yasmin," kata Jordi dengan suara yang mantap, meskipun hatinya masih diliputi ketakutan. Ayahnya yang selama ini diam, akhirnya angkat bicara. "Cinta tidak bisa dijadikan alasan untuk mengabaikan keluarga, Jordi. Apa kamu benar-benar siap dengan konsekuensi dari keputusan ini?" Jordi menatap ayahnya dengan tekad yang mulai tumbuh. "Aku siap, Yah. Aku tahu ini tidak mudah, tapi aku ingin menjalani hidupku dengan Yasmin." Suasana di meja makan itu terasa tegang. Ibunya menangis pelan, sementara ayahnya tampak merenung dalam-dalam. Akhirnya, setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, ayahnya berkata, "Kalau begitu, kamu harus segera membereskan semuanya. Beritahu keluarga Pak Haji tentang pernikahanmu. Jangan biarkan mereka terus berharap pada sesuatu yang tidak bisa kamu penuhi." Jordi mengangguk, meskipun hatinya terasa berat.
Dia tahu bahwa langkah berikutnya akan menjadi yang paling sulit dalam hidupnya. Namun ia juga tahu bahwa ia harus melakukannya jika ingin melangkah maju dengan Yasmin. Setelah memberitahu keluarganya tentang pernikahannya dengan Yasmin, langkah berikutnya yang lebih menantang adalah menghadapi kampus. Jordi tahu bahwa kampusnya memiliki peraturan yang ketat soal mahasiswa yang menikah, dan ia siap menerima segala konsekuensi dari pilihannya. Suatu pagi, setelah berkonsultasi dengan Yasmin, Jordi akhirnya memutuskan untuk menghadap pihak kampus dan jujur tentang statusnya. Dengan perasaan tegang, ia melangkah ke ruang dekan, mengutarakan semuanya dengan hati-hati. "Pak, saya ingin mengakui sesuatu." Jordi mulai, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. "Saya sudah menikah." Dekan menatap Jordi dengan tajam, lalu meletakkan kacamata di atas mejanya. "Menikah? Kenapa kamu tidak memberitahu kami sebelumnya?" "Saya takut dikeluarkan. Tapi saya juga tidak ingin terus berbohong. Saya siap menghadapi konsekuensi apapun, Pak." Suasana ruang itu tiba-tiba terasa lebih tegang. Dekan menatap Jordi dalam-dalam, seolah menimbang setiap kata yang baru saja diucapkan. Jordi merasa jantungnya berdetak kencang, menunggu keputusan yang mungkin akan mengubah hidupnya. Ruang kantor dekan itu terasa semakin mencekam dalam keheningannya. "Kamu tahu, Jordi," dekan memulai dengan suara pelan namun penuh wibawa, "peraturan kampus tentang mahasiswa menikah memang ketat. Kami ingin mahasiswa fokus pada studi sebelum memulai tanggung jawab yang besar seperti pernikahan. Tapi, kami juga manusia. Kami tahu bahwa setiap orang punya jalan hidup yang berbeda." Jordi menatap dekan dengan perasaan campur aduk. Ada harapan, tapi juga ketakutan bahwa kalimat berikutnya akan menghancurkan masa depannya. Dekan melanjutkan, "Kamu sudah mendekati akhir studi. Skripsimu hampir selesai, bukan?" Jordi mengangguk cepat. "Ya, Pak. Tinggal revisi akhir." Dekan tersenyum tipis. "Baik. Karena kamu sudah jujur, dan kamu sudah hampir lulus, kami tidak akan mengambil tindakan yang terlalu drastis. Namun, ada syaratnya." Jordi menahan napas, menunggu dengan cemas. "Kamu harus menyelesaikan semua kewajiban akademikmu dalam waktu 1 semester ke depan. Tidak boleh ada penundaan. Jika kamu gagal, pernikahan ini bisa dijadikan alasan untuk dikeluarkan, sesuai aturan kampus. Tapi kalau kamu berhasil menyelesaikan semuanya tepat waktu, kami akan memperbolehkanmu lulus tanpa masalah." Jordi merasa lega, meski masih ada beban tanggung jawab besar di depannya. "Saya mengerti, Pak. Terima kasih banyak atas pengertiannya." Dekan mengangguk. "Ingat, Jordi, ini bukan soal pernikahanmu yang jadi masalah. Ini soal bagaimana kamu mengelola tanggung jawab dalam hidupmu. Kamu menikah muda, itu tidak masalah selama kamu bisa tetap menjalankan tugasmu sebagai mahasiswa. Jadikan ini pelajaran untuk lebih bertanggung jawab." Jordi merasa bahunya lebih ringan setelah keluar dari kantor dekan. Meski ancaman dikeluarkan masih ada, kini dia punya kesempatan untuk membuktikan bahwa dia bisa menyelesaikan studinya tepat waktu. Ia berjalan keluar kampus dengan langkah lebih ringan, meskipun beban tanggung jawab baru telah menanti. Setelah mendapatkan keputusan dari kampus, Jordi merasa sedikit lega. Namun, di rumah, Yasmin tampaknya merasakan kegelisahan yang berbeda. Mereka hidup di dua dunia yang sangat berbeda. Dunia Jordi yang masih terikat dengan tanggung jawab sebagai mahasiswa dan tekanan dari keluarganya, dan dunia Yasmin yang kaya raya, bebas dari kekhawatiran materi, tapi penuh dengan kesendirian emosional. Keduanya saling menyayangi, tetapi hubungan mereka masih terasa rentan. Yasmin sering merasa dirinya tidak cocok dengan kehidupan Jordi yang penuh energi muda dan ambisi. Di sisi lain, Jordi masih harus menyembunyikan pernikahannya dari teman-teman kampusnya, sesuatu yang mulai mengganggunya secara emosional. Suatu malam, ketika Jordi pulang terlambat dari kampus, ia menemukan Yasmin duduk di ruang tamu dengan ekspresi yang sulit dibaca. Yasmin tidak seperti biasanya. Wajahnya yang biasanya tenang dan penuh percaya diri kini tampak suram. "Kita harus bicara, Jordi," kata Yasmin pelan, tapi tegas. Jordi langsung tahu bahwa sesuatu yang serius sedang terjadi. Dia duduk di hadapan Yasmin, merasa cemas. "Yasmin, ada apa?" tanya Jordi, suaranya penuh kekhawatiran. Yasmin menatapnya lama, seolah mencari kata-kata yang tepat. "Aku merasa semakin terasing dalam hubungan ini. Kamu punya banyak hal yang terjadi dalam hidupmu. Kuliah, keluargamu, masa depanmu. Sementara aku hanya duduk di sini, menunggu."
Aku merasa seperti beban dalam hidupmu. Jordi terkejut mendengar pernyataan itu. Apa maksudmu? Kamu bukan beban, Yasmin. Aku menyayangimu. Aku hanya butuh waktu untuk menyelesaikan semua ini. Yasmin tersenyum pahit. Aku tahu kamu berusaha, Jordi. Tapi aku juga tahu bahwa hubungan kita tidak normal. Kita menikah karena tekanan, bukan karena pilihan. Dan meski aku mulai merasakan sesuatu yang lebih dalam untukmu, aku tidak yakin apakah kita bisa melanjutkan hubungan ini dalam jangka panjang. Kata-kata Yasmin terasa seperti pukulan bagi Jordi. Dia tahu bahwa Yasmin benar. Pernikahan mereka dimulai dari sebuah kesalahpahaman, dan meski sekarang ada perasaan yang mulai tumbuh, itu tidak cukup untuk menutupi kenyataan bahwa mereka berdua hidup dalam dunia yang sangat berbeda. Aku tidak ingin kehilanganmu, Yasmin, kata Jordi dengan jujur. Tapi aku juga tidak tahu bagaimana cara membuat semuanya benar. Yasmin menghela napas, menatap Jordi dengan mata yang penuh rasa sayang namun juga kebingungan. Mungkin kita butuh waktu untuk memikirkan semuanya. Aku tidak ingin membuat keputusan sekarang, tapi aku butuh ruang. Aku butuh waktu untuk memahami apakah hubungan ini benar-benar yang kita inginkan. Malam itu, mereka tidur di kamar yang sama, tetapi perasaan mereka terasa jauh. Jordi tidak bisa memejamkan mata, memikirkan kata-kata Yasmin yang terus terngiang di telinganya. Apakah pernikahan mereka memang bisa bertahan? Apakah cinta yang mereka rasakan cukup untuk mengatasi semua perbedaan yang ada? Waktu berjalan, dan hubungan Jordi dan Yasmin semakin diuji. Yasmin semakin sering menghabiskan waktu di luar rumah, berusaha mencari kembali keseimbangannya. Jordi, di sisi lain, terus fokus pada studinya, berusaha memenuhi janji kepada pihak kampus dan keluarganya. Di kampung, keluarganya akhirnya menerima kenyataan bahwa Jordi sudah menikah, meski hubungan mereka dengan keluarga Pak Haji menjadi dingin. Namun, Jordi tahu bahwa yang lebih penting adalah menyelamatkan hubungannya dengan Yasmin. Pada suatu malam yang tenang, ketika hujan kembali mengguyur seperti saat pertama kali mereka bertemu, Jordi memutuskan untuk berbicara dari hati ke hati dengan Yasmin. Dia tahu bahwa ini mungkin adalah kesempatan terakhir mereka untuk memperbaiki semuanya. Yasmin, Jordi memulai dengan nada serius, aku tahu kita sudah melalui banyak hal. Dan aku tidak tahu apakah kita bisa membuat semuanya sempurna. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku sungguh-sungguh mencintaimu. Bukan karena keadaan memaksaku, tapi karena aku benar-benar melihat sesuatu yang istimewa dalam dirimu. Aku ingin kita berjuang untuk hubungan ini. Yasmin menatap Jordi dengan mata yang berkaca-kaca. Dia tahu bahwa Jordi tulus, namun perbedaan antara mereka tetap menjadi masalah yang sulit diabaikan. Aku juga mencintaimu, Jordi, jawabnya pelan. Tapi cinta saja mungkin tidak cukup. Hidup kita berbeda, dan aku takut bahwa suatu hari, perbedaan itu akan memisahkan kita. Jordi meraih tangan Yasmin, menggenggamnya erat. Kita tidak perlu tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Yang penting adalah apa yang kita rasakan sekarang. Aku ingin mencoba, Yasmin. Aku ingin kita berjuang bersama. Yasmin terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Jordi. Ada sesuatu yang tulus dan penuh harapan dalam perkataan pemuda itu. Akhirnya, dia tersenyum lembut dan berkata, baiklah, Jordi, kita akan mencoba. Kita akan menghadapi semua ini bersama-sama. Hujan terus turun di luar, tapi di dalam hati mereka, ada secercah harapan yang mulai tumbuh. Meski jalan di depan masih penuh dengan tantangan, Jordi dan Yasmin kini memiliki sesuatu yang lebih kuat untuk diandalkan. Cinta yang tumbuh dari ketulusan dan keinginan untuk berjuang bersama. Hari-hari berlalu, dan Jordi berhasil menyelesaikan semua kewajiban akademiknya tepat waktu. Dia lulus dengan hasil yang memuaskan, dan pihak kampus tidak mengambil tindakan lebih lanjut terhadap status pernikahannya. Di rumah, hubungan Jordi dan Yasmin masih menghadapi pasang surut, namun mereka berdua berkomitmen untuk saling mendukung. Kehidupan mereka memang tidak sempurna, tetapi mereka belajar untuk menghargai setiap momen yang mereka miliki. Yasmin, dengan segala pengalaman dan kedewasaannya, membantu Jordi untuk menjadi pribadi yang lebih bijak dan dewasa. Di sisi lain, Jordi memberikan Yasmin alasan untuk kembali merasakan cinta dan kebahagiaan yang sudah lama hilang sejak kematian suaminya. Meski masa depan mereka tetap tidak pasti, satu hal yang jelas, mereka berdua telah memilih untuk berjuang bersama, apapun yang terjadi. Cinta mereka mungkin tidak lahir dari awal yang sempurna,
Tapi justru dalam ketidaksempurnaan itulah mereka menemukan kekuatan untuk bertahan. Dan di akhir setiap hari yang penuh dengan tantangan, mereka tahu bahwa mereka tidak lagi sendiri. Mereka memiliki satu sama lain. Setelah beberapa bulan hidup bersama dalam pernikahan yang penuh dinamika, Jordi dan Yasmin mulai merasa bahwa kehidupan mereka mulai lebih stabil. Namun, layaknya setiap hubungan yang berkembang, kehidupan mereka tak pernah lepas dari cobaan. Suatu sore, ketika Jordi pulang lebih awal dari kampus, dia menemukan Yasmin sedang berbicara di telepon dengan seseorang. Suara Yasmin terdengar sangat serius, berbeda dengan cara dia biasanya berbicara. "Aku sudah bilang, kita tidak bisa terus begini. Aku sudah menikah. Tolong mengerti," kata Yasmin dengan nada suara yang tegang. Jelas sekali bahwa pembicaraan ini bukan percakapan biasa. Ketika Yasmin melihat Jordi berdiri di pintu, ia segera menutup teleponnya. Wajahnya pucat, seolah ketahuan sedang melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukannya. "Siapa itu?" tanya Jordi, suaranya penuh rasa curiga, meski dia berusaha keras untuk tetap tenang. Yasmin terdiam sejenak sebelum menjawab. "Itu hanya urusan pribadi. Sesuatu dari masa lalu." Jordi menatap Yasmin, merasakan ada sesuatu yang tidak beres. "Masa lalu apa, Yasmin? Kita sudah hidup bersama selama beberapa bulan. Aku berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi." Yasmin menarik napas panjang, seolah sedang mempersiapkan diri untuk mengungkapkan sesuatu yang sangat berat. "Itu mantan suamiku. Maksudku, keluarganya." Jordi terkejut mendengar jawaban itu. Yasmin hampir tidak pernah berbicara tentang mendiang suaminya atau keluarganya, dan kini tiba-tiba mereka muncul dalam percakapan mereka. "Keluarganya? Mereka menginginkan sesuatu darimu." Yasmin mengangguk pelan. "Mereka masih menganggap bahwa aku memiliki kewajiban terhadap warisan suamiku. Ada beberapa aset yang belum sepenuhnya beres, dan mereka merasa bahwa aku mengambil terlalu banyak. Mereka ingin menuntut hak mereka." Jordi merasakan ketegangan mulai menyelimuti dirinya. Meski dia tidak terlalu peduli dengan harta, dia tahu bahwa masalah ini bisa merusak stabilitas hubungan mereka yang masih rapuh. Apa yang mereka inginkan? "Mereka ingin sebagian dari properti yang diwariskan padaku," kata Yasmin dengan suara tenang. "Aku sudah menjelaskan kepada mereka bahwa semuanya sudah diatur sesuai dengan hukum, tapi mereka tidak terima." Jordi duduk di sebelah Yasmin, mencoba menenangkan perasaannya. "Apa kamu butuh bantuan? Kita bisa menghadapi mereka bersama." Yasmin tersenyum tipis, meskipun ada rasa lelah yang tergambar di wajahnya. "Terima kasih, Jordi. Tapi ini masalah yang sudah lama. Aku harus menyelesaikannya sendiri. Aku hanya tidak ingin hal ini mengganggu hubungan kita." Namun, meskipun Yasmin mengatakan bahwa dia bisa menyelesaikannya sendiri, masalah ini perlahan-lahan mulai memengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Yasmin semakin sering terlihat cemas dan tertekan, sementara Jordi mulai merasa dirinya semakin tidak mampu membantu istri yang sangat ia cintai. Di sisi lain, keluarga mendiang suami Yasmin semakin mendesak, dan mereka bahkan mulai mengancam akan membawa masalah ini ke pengadilan. Keluarga mendiang suami Yasmin, terutama adik laki-laki suaminya, Faisal, tidak tinggal diam. Mereka mengirim surat ancaman, berusaha memaksa Yasmin untuk menyerahkan sebagian dari warisan yang dia pegang. Meski semua aset sudah diurus secara hukum, Faisal tidak mau menyerah. Dia merasa Yasmin, seorang wanita yang lebih muda dari suaminya, telah mendapatkan terlalu banyak. Suatu hari, Faisal datang ke rumah Yasmin tanpa pemberitahuan. Ia berusaha mengintimidasi Yasmin dengan kata-kata kasar di depan Jordi. Jordi yang biasanya lebih tenang, tidak bisa lagi menahan diri. "Faisal, cukup. Apa yang kamu inginkan sebenarnya?" seru Jordi dengan nada tinggi. Faisal menatap Jordi dengan tatapan merendahkan. "Kamu tidak mengerti apa-apa, anak muda. Ini urusan keluarga kami. Kamu hanya numpang di sini." Jordi mengepalkan tangannya, amarahnya semakin memuncak. "Aku mungkin bukan bagian dari keluargamu, tapi aku adalah suami Yasmin sekarang. Dan aku tidak akan membiarkan kamu terus mengganggu istri dan rumah tanggaku." Yasmin mencoba menenangkan kedua pria yang mulai berkonfrontasi itu. "Sudah cukup, Faisal. Aku tidak akan menyerahkan apa yang menjadi hakku. Jika kamu terus mengganggu, aku akan membawa ini ke pengadilan." Faisal tertawa sinis. "Silakan saja, Yasmin. Kita lihat siapa yang menang di pengadilan nanti. Kamu mungkin punya uang,
Tapi aku punya bukti bahwa beberapa aset suamiku tidak diberikan dengan benar. Jangan pikir kamu bisa lolos dengan mudah. Setelah Faisal pergi, Yasmin tampak sangat tertekan. Jordi merangkulnya, berusaha memberinya dukungan. Kita akan hadapi ini bersama, Yasmin. Apapun yang terjadi. Namun, ancaman Faisal tidak hanya berhenti di situ. Beberapa minggu kemudian, surat resmi dari pengacara Faisal tiba di rumah mereka, menuntut pembagian ulang harta warisan. Yasmin, yang selalu tegar, kini mulai merasa tak berdaya menghadapi tekanan ini. Meski dihadapkan pada ancaman hukum, Yasmin dan Jordi memutuskan untuk bertahan. Mereka bertemu dengan pengacara untuk menyiapkan pembelaan mereka di pengadilan. Namun, tekanan dari Faisal dan keluarganya semakin intens. Mereka menggunakan media untuk mencoreng nama baik Yasmin, menuduhnya sebagai wanita yang serakah dan tidak adil. Situasi ini membuat Yasmin semakin tertekan. Jordi, yang biasanya ceria, mulai kehilangan energinya juga. Di tengah badai ini, mereka merasa sendirian. Keluarga Yasmin tidak terlalu mendukung, sementara keluarga Jordi masih canggung dengan pernikahan mereka. Namun, di tengah kesulitan ini, Yasmin dan Jordi menemukan kekuatan baru dalam satu sama lain. Mereka belajar bahwa meski dunia di sekitar mereka penuh dengan masalah, cinta dan kesetiaan bisa menjadi sumber kekuatan terbesar. Pada malam yang tenang, ketika Yasmin merasa sangat lelah dengan semua masalah yang menghantui hidup mereka, Jordi berkata, "Yasmin, aku tahu semua ini tidak mudah. Tapi aku ingin kamu tahu, bahwa aku ada di sini untukmu. Kita bisa melewati ini bersama." Yasmin memandang Jordi dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Aku tidak tahu bagaimana aku bisa melalui semua ini tanpamu, Jordi. Kamu telah menjadi kekuatan terbesar dalam hidupku." Jordi tersenyum dan memeluknya erat. "Kita akan melewati semua ini, Yasmin. Tidak peduli berapa banyak masalah yang datang, aku tidak akan meninggalkanmu." Pengadilan akhirnya dimulai. Dalam proses yang panjang dan penuh tekanan, Yasmin dan pengacaranya berhasil membuktikan bahwa semua aset telah diurus sesuai hukum. Faisal dan keluarganya akhirnya kalah di pengadilan, meskipun mereka tetap tidak puas dengan hasilnya. Namun, masalah hukum itu membawa kelegaan besar bagi Yasmin dan Jordi. Setelah persidangan selesai, Yasmin dan Jordi memutuskan untuk meninggalkan semua kesulitan di belakang mereka. Mereka pindah ke kota yang lebih tenang, jauh dari intrik keluarga dan tekanan sosial yang selama ini menghantui hidup mereka. Di tempat baru itu, mereka memulai kehidupan baru. Meskipun masih banyak tantangan yang menanti di depan, Yasmin dan Jordi telah belajar bahwa kekuatan cinta mereka mampu mengatasi segala rintangan. Mereka mungkin memulai pernikahan mereka dengan ketidaksengajaan dan keterpaksaan, namun cinta yang tumbuh di antara mereka adalah hasil dari perjuangan dan pengorbanan yang nyata. Kini, mereka hidup dengan lebih damai, saling mendukung dalam setiap langkah yang mereka ambil. Yasmin, dengan segala pengalaman hidupnya, dan Jordi, dengan semangat mudanya, menemukan keseimbangan yang mereka butuhkan. Meskipun hidup tak pernah sempurna, mereka telah menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan, dan yang terpenting, dalam cinta yang tulus. Kisah Jordi dan Yasmin adalah perjalanan yang penuh liku-liku, tetapi di dalam setiap tantangan, mereka menemukan cinta sejati yang menguatkan mereka. Akhirnya, mereka belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam kehidupan yang sempurna, tetapi dalam hubungan yang mereka bangun dengan kejujuran, pengertian, dan cinta.